Oke, kita sudah lihat tadi informasi pengantarnya. Saya kebetulan juga habis pulang liputan. Nah, saya dapat info bahwa di Sidoarjo ada sebuah, ya saya bisa katakan peternakan, tapi ini juga bisnis endingnya. Nah, tapi bisnis ini sangat unik dan menarik untuk kita coba. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Anto, selaku pemilik bisnis atau sekaligus peternakan kucing di Sidoarjo. Mas Anto, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas Reno. Pandemi harus tetap semangat dan sehat ya Mas? Semangat, jangan jadikan penghalang. Motivasi tetap harus semangat. Oke, luar biasa. Mas Anto, di sini kan saya lihat tadi banyak kucing. Ini nih, lucu-lucu nih. Hey. Mas, ini umur berapa nih Mas Anto? Ini belum 2 bulan udah segede ini loh Mas Reno. Dan selincah ini? Iya. Oh, ya kan? Oke, Mas Anto, kalau di Siap. punya Mas Anto di sini ada berapa jenis? Saya nggak tanyakan ekor ya. Jenisnya Ya, ada jenis. berapa di sini? Kita yang awal saya breeding Mas Reno itu adalah ini. BSH, British Shorthair yang Oke, pertama. oke. Yang kedua Scottish. Nah, ini saudara-saudara ini. Ini Scottish. Yang ketiga Manskin terakhir yang Manskin. kami breeding. Oke. Kami pelihara, kami sayangi kayak anak sendiri. Berarti ada 3 ya? Ada 3 varian. BSH, BSH, Scottish, Manskin. Manskin. Ya. Nah, yang paling awal sekali Anda dari 3 jenis ini, yang paling pertama kali Anda pelihara yang mana? Yang British Shorthair. Yang British Shorthair ya. Warnanya blue solid. Kalau orang kita nyebutnya itu abu-abu. Padahal itu blue solid Blue dari solid. negaranya sana. Oh, oke, gitu, Ya. oke. Kayak gini nih contohnya nih. Ini blue solid ini. Yang ini ya? Ya. Oh, oke. Nah, orang kita kan nggak Lincah tahu. nih kelihatannya biasa nih. Sangat atraktif karena ini ras murni Mas Reno. Oh gitu, ras Iya, murni. ras murni. Oke, kita Gitu. singkat BSH. BSH itu berarti dari British atau seperti apa? Macam-macam, ada yang Brazilian Shorthair, ada yang Oh, British Shorthair, oke. ya. Tapi biasanya di komunitas kami itu Brie menyebutnya. Oh, Jadi Brie Brie, Shorthair. itu aja udah paham dari komunitas ICC, WCF kami. Brie. Oh, oke. Karena BSA, B-nya bisa juga British, bisa juga Brazilian Shorthair. Oke. Gitu. Makanya sebutannya cukup Brie, Brie gitu aja ya. aja. Oke. Atau orang awam BSH gitu. BSH kan. lebih Tapi orang kita lebih umumnya itu yang BSH. yang BSH lebih Ya. paham ya. Jangan keliru BHS loh ya. Itu merek sarung. Itu lainnya lagi tuh. Ini tuh. promo. Oke, Mas Santo, pertanyaan yang paling simpel adalah gini. Kenapa sih memutuskan untuk bisnis kucing? Emang menguntungkan? Awal sih karena sudah dari bapak ibu saya, Mas Reno, Oh, gitu. awalnya itu ya Mm-mm. sudah mendarah daging sebetulnya saat tahun Bahuela lah ya. Nah, ternyata di tahun 90-an itu kami ini senang sama kucing timbul lagi. Oke. Kita mulailah dari ras Persia, Oke. dari medium, Angora, big nose, flat nose, Bengal, Ebis, macam-macam hafal kucing sekali itu. Mas Santo ini ya. Iya, Ebis, Bengal, terus Seping yang nggak ada bulunya. Pernah juga kita semua, alhamdulillah sudah pernah membreeding itu. Oke. Tapi Berarti itu ternyata- memang karena keluarga ya? Ya awalnya karena suka, Oke. dan kebetulan seluruh keluarga juga alhamdulillah suka. Mendarah daging kelihatannya. Nah, begitulah, Sama kucing. chemistry-nya terbangun dari situ rupanya. Oke. Gitu, iya. Mas Santo, Siap. kita masih ada 2 segmen untuk kita ngobrol membahas soal peternakan kucing milik Mas Santo ini. Apa sih kira-kira menjadi kesulitan? Karena kalau kita lihat jenisnya tadi BSH, kemudian Manskin dan apa? Pink, Ebis, Oke, masih baik lagi Bengal, ya. di sini. Apa kesulitannya? Karena kalau melihat jenisnya, ini nominalnya bukan nominal yang biasa. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang ditemui kalau harus merawat kucing seperti ini? Kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Masih sama Mas Santo dengan para kucingnya yang sangat imut, sangat luar biasa. Mas Santo, mungkin masyarakatnya ada yang kurang tahu nih. Berapa sih kira-kira nominal? Iya. Nah, mulai dari anakan atau bahkan sudah sampai dewasa nih, seperti yang di belakang Iya, kita saat iya, ini. iya. Bicara masalah nominal, biasanya kita tuh bukan harga, Mas, Oke. menyebutnya, tapi mahar. Oh, mahar. Karena ini binatang. Oke, oke, Jadi
agak gimana bahasanya diperhalus jadi mahar. Untuk mahar itu ada di kisaran tergantung profil Mas Reno ya. Tergantung profil. Tergantung profil. Kalau memang profilnya bagus, level pet gitu ya, ya bisa sampai 20 juta. Itu yang mana Mas? Tanpa sertifikat. Bisa diambil boleh? Boleh diambil banget. Ini. Oke. Ini masih umur berapa ini Mas? Ini 2 bulan. Oke, 2 bulan. Nah, ini biasanya peminatnya sih banyak betina. Oke. Iya, meskipun lahirnya betina cuma 1-2, tapi peminatnya mayoritas suka female. Ini jenis yang tadi BSL Ini itu tadi ya? British short hair tadi. British short hair. Bulunya kayak karpet. Ya, memang halus ini ya? Tebel banget. Ya. Iya, ini ada bulu VUC, nanti usia 3 bulan 4 bulan menghilang, tambah padat lagi. Oh. Gitu. Biasanya mulai umur berapa mulai padat tadi yang di bulu VUC-nya? Ya, mulai 5 bulan ke atas sudah tambah padat kalau memang gennya bagus. Ini British yang blue solid yang sangat the most wanted ini Mas Reno. The most wanted ini. Iya. Oh, ini oke. sudah nggak ada stok ini kayaknya ini sudah. Mas Reno kayaknya nggak kebagian ini kayaknya. 20 juta ya? Iya. Apalagi maharnya segitu? Iya. Tambah saya nggak kebagian tuh kelihatannya. Iya, Oke, iya. Mas Santo yang membuat Siap. membedakan kucing A, kucing yang jenis ini harganya sekian, kucing B harganya sekian. Itu apa? Apakah murni dari jenisnya? Iya. Atau dari mungkin ini sudah divaksin atau ini Iya. kondisinya seperti apa? Kalau vaksin tidak mempengaruhi karena itu kewajiban kami sebagai breeder untuk memprotek anak-anak kami ini. Oke, Ya, nyebutnya karena- anak-anak ya? Ya, ini sudah bagian the part of our family. ini. Oke. loh. Jadi apa ya? Itu tidak mempengaruhi kalau Nggak vaksin. mempengaruhi Itu sudah kewajiban kami. Bahkan sebelum rilis harus kita vaksin demi menjaga ya kesehatan mereka long termnya. Rilis ini dalam artian sebelum diambil oleh sang pembeli itu ya? Adopter kalau kita Adopter. bilang. Oke, Ya, adopter. Adopter, Oke. kita vaksin, kita rilis, terus kita kasih tip bagaimana supaya nanti ke depannya dalam apa ya memelihara ini sehat. Kita terus continue berhubungan, berinteraksi, Antara komunikasi. Mas Santo dengan adopter tadi. Betul. Meskipun Tidak akan- sudah diadopter nih kucingnya. Meskipun di mana-mana Oke. mereka Ya, akan ya, terus ya. berhubungan dengan kita itu luar biasanya dalam hal apa ya melihara kucing terutama. Jadi nggak putus, nggak beli putus. Ya. Kalau beli putus, wah tentu itu sesuatu itu, nggak tahu sesuatunya apa. Tetap dipantau berarti ya? Tetap dipantau. Bahkan oke. kalau sampai kita lihat videonya anak kita di seberang sana, misalnya nangis mas, kita itu jujur nangis kita, Oke, gitu oke. loh. Ya seperti itulah. Nah, tadi kembali ke ras ya. Ya, keras. Untuk bicara masalah ras, British, Scottish, sama Manskin. Kalau British ini kan pure ya, ras murni. Kalau Scottish itu kan perpaduan. Dari Perpaduan. luar negeri sana sudah eksperimental breeding yang kesekian. Ya jadinya Scottish itu ada Scottish Straight, ada single fall, double fall, sama triple fall. Itu apa? Masalah Level itu ya. Kalau Oke. straight itu lurus kan artinya kan. Jadi itu Ya, telinganya lurus. Oh, telinga. Iya. Oke, baik. Jadi Scottish straight itu telinganya sebetulnya. Oke. Jadi kalau boleh saya ambil yang Scottish? Boleh. Lucu-lucu nih kucingnya nih. Iya. Ini Scottish ini. Ini Scottish double fall sepertinya. Ya. Double fall karena dilihat dari telinganya Dari ini ya. telinganya. Oke. Jadi ini Scottish. Tuh. Oke, Scottish. Ini perpaduan antara apa sama apa? Ini Scottish Golden, bapaknya, ya ibunya Scottish Straight biasa. Oke. Itu. Baik. Jadi kalau Scottish itu tidak bisa dikawinkan Scottish Fold dengan Fold. Oh, Nggak boleh. Cacat anaknya. Ada yang ekornya nanti nggak tumbuh, ada yang telinganya nggak tumbuh, begini, rusak akhirnya. Scottish Fold itu bisa dikawinkan, disilang atau dibreeding dengan Scottish Straight. oh, itu harus seperti itu Harus. posisinya. Ilmunya dari asosiasi seperti itu, organisasi Scottish kita. fall sama harus Straight. dengan Scottish straight. Straight. Kalau fall dengan fall nggak boleh. Nggak boleh. Straight dengan straight. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh fall sama fall ini nggak. Fall yang- sama fall, apalagi triple fall dikawinkan dengan triple fall. Oh. Itu bahaya. Triple fall jantan misalnya kayak Gary, dikawinkan dengan betina beli kita misalnya Scottish Fold juga. Wah, nggak boleh. Oh, ini Bahaya. harus diperhatikan juga. Secara finansial kita rugi mas, karena kalau sudah cacat kan Oh iya. nggak ada yang mau. Betul. Nggak lucu lagi. Nah, gitu. Oke, Mas Santo tadi di ujung segmen 1 saya
menyampaikan bahwa ini kan dengan kucing yang mahal-mahal ini jenisnya juga luar biasa, elitnya ya, saya bisa katakan elit. Kesulitan untuk treatment para kucing-kucing ini, para anggota keluarga gitu. Gimana? Apa kesulitannya Mas Santo? Tingkat kesulitan sih variatif sebetulnya Mas Reno. Cuman dari karakter dulu kita bicara. Kucingnya juga karakter juga. Iya. Untuk BSA itu lebih mandiri, atraktif kayak dilihat yang tadi itu. Yang tadi di awal segmen 1 ya. Itu kan tengil banget kalau orang bilang sekarang ya, tengil banget. Oke. Itu lebih kuat daya tahan tubuhnya. Hambatannya, minusnya, ya alhamdulillah so far sih cuman di sisi kematian, sakit. Itu kendalanya. Tapi yang paling, bukan yang paling ya, setelah British itu Scottish. Scottish itu kucing manja, Mas. Nggak bisa jauh dari adopter sebetulnya. Yang tadi straight, fall. Baik straight maupun fall itu karakternya ngalem. Jadi dia nggak bisa jauh dari adopter. Kalau British, ya itu tadi. Tingkahnya kemana-mana. Nah, jadi tingkat kesulitan kita biasanya sih ada di kitten, Mas. Saat injury time-nya itu kelahiran 0 hari ya. Itu selama 1 minggu 2 minggu gitu. Tingkat kesulitannya dan resikonya di situ, karena di situ tuh sangat berbahaya sekali. Usia 0 hari sampai 2 minggu tadi. Betul. Kenapa? Bahayanya apa? Ya masa-masa rawan kan satu cuaca menentukan, kondisi kandang, tingkat higienitas kandang gitu. Itu sangat menentukan di awal-awal minggu pertama sama minggu kedua. Gitu. Kalau dari minggu pertama, minggu kedua tuh kelihatan sudah sehat gitu ya. Ya insya Allah kedepannya lancar. Berarti lepas dari minggu kedua sudah sedikit bisa bernafas lega ya? Betul. Tapi jangan salah. Kalau kita ada feeding syndrome, nah itu bingung lagi Mas Reno. Apa itu feeding syndrome? Feeding syndrome itu golongan darah. Nah, jadi kucing golongan darah itu jantannya A, misalnya Casper A, atau si Cathy B, dikawinkan itu begitu lahir pertama kali, lahir 1 langsung di separate, dipisahkan. Lahir 2 sampai lahir yang berapa banyak, 5 misalnya dipisah, tidak boleh minum susunya. Karena? Itu feeding syndrome. Colostrum itu ada 2. Apa itu ada 2 ya, ada 2 sistem. Dia obat bagi kitanya juga racun bagi kitanya. Tapi lihat dulu sebelum dikawinkan kan harus kita tes darah, tes golongan darah. Golongan darahnya dari kucing itu sendiri ya. Tapi sangat jarang sekali sih. Sangat jarang. Tapi itu tetap harus diperhatikan dong ya. Harus. Kami sebagai breeder atau ya cattery ya. Cattery itu harus diperhatikan itu. Harus diperhatikan. Mas Santo, kita masih punya 1 segmen. Saya mau tanya, apakah kucing-kucing di tempatnya Mas Santo ini juga bersertifikat? Ini juga tidak kalah penting. Kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Bincang Pagi masih akan kembali. Bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Di akhir segmen ini yang tidak kalah penting untuk kita soroti adalah apakah kucing-kucing di tempat Mas Santo ini bersertifikat. Nah, Mas Santo silakan dijawab. Ini kelihatannya sudah dibawa. Kelihatan tadi ketika iklan langsung lari ke dalam, langsung ngambil semuanya. Gimana Mas Santo? Ya, karena kita di bawah naungan organisasi ICCWCF, yang pasti kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dan kita laksanakan sebagai anggota dari WCF. Kita kan nama cattery kita kan Wifabe, ya toh. Jadi di bawah naungan ICCWCF ada aturan-aturan tentang organisasi perkucingan lah ya. Karena ICC kan ini logonya. Jadi di ICC sendiri memang ada semacam aturan. Kalau ingin daftar sangat mudah, gampang dan cepat dan tidak berbelit-belit. Itu yang penting itu. Ya, biaya juga terjangkau, gampang juga cepat jadinya, tidak selintat-selintut lah. Seperti yang saya alami sendiri sebagai anggota ICC. Jadi kucing itu memang dibagi 2. Kalau dari sisi profil sebetulnya tidak jauh beda
Cuman bedanya kan sertifikat. Ya, Nah, kucing datang sertifikat dari luar negeri itu kan ada paspor, ada microchip, kayak seperti gini nih. Oke. Ini kan microchip. Ya. Saya bantu pegang mungkin. Ya, ini microchip namanya ya. Gunanya yang untuk? ditanamkan di salah satu bagian kucing itu oleh dokter hewan. Oke. Ya, setelah ditanam nanti ya memang harus ditanam. Nah, ini Oke. mungkin sebentar lagi akan kita tanam. Karena ini ada nomor registrasinya juga Ada ya. nomornya, nanti kalau diadop oleh adopter tidak meragukan, karena kan setelah didetek ini kan keluar nanti di LCD-nya itu, ya sudah berarti sama dengan yang ada di sertifikat sini. Berarti angka registrasi ini yang di sini dengan Ada yang di di sini. sertifikat sama? Ada, sama, harus Oke. sama. Harus sama. Kalau nggak sama berarti nipu itu. Oh, oke. Ya, Hmm. kucing beda berarti. Di situ Oh, fungsinya oke. kita punya pedigree, ikut Oh, catering. oke. Jadi Oke. ada pelatihan-pelatihannya. Itu di samping itu dari sisi harga itu memang jauh berbeda ya. Tapi saran kami sebagai catering kalau bisa ya supaya tidak menghilangkan kemurnian dari ras itu sendiri, ya lebih baik kita pelihara yang pedigree. Oke. Memang harganya untuk saat ini ada kenaikan, Mas Reno, daripada sebelum pandemi gitu Oh, loh. justru pada saat pandemi naik. Pada saat pandemi malah kita kewalahan juga, ya. Padahal saya yakin pada saat pandemi Mas Anto awalnya takut itu. Ngeri sedep, betul-betul ngeri. Gimana anak-anak saya ini makan apa gitu loh, Mas Reno. Tapi ternyata? Alhamdulillah, ternyata malah sold out. Oh, gitu ya? Iya, ini tadi juga sudah tahu sendiri di segmen kemarin tadi kan, Aha. udah nggak ada, Udah nggak kebagian. ini Mas Reno gitu loh. Jadi di sini fungsinya Oke. sertifikat itu keasliannya terjamin minimal 3 generasi di sini ditulis. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi ini Mas Reno. Oke, saya bantu ambil ya. Ya, Oke. jadi ini bapak ibunya, ini kakeknya, ini mbah buyutnya, ini cicitnya. Oh, Kita juga bisa minta 5 generasi, tapi jarang. Itu permintaan khusus biasanya minta 5 generasi. Ini yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan pusat di ketua kami, Oke, di oke. Mas Jainur. Oke, Ketua berarti ini ICS. langsung diberikan ke Anda. Waktu pertama saya beli tidak harus dari ICC, misalnya Mas Reno suka kucing juga, Ya, ya, punya ya. sertifikat. Hmm. Saya beli di Mas Reno. Oke. Mas Reno jelas ngasih itu ke saya. Oh. Nah, nanti saya transfer ke nama saya. Balik nama gitu ya Balik istilahnya nama, ya. saya minta izin ke ketua kami di Oh. Kalimantan. Dan sertifikat seperti ini juga menentukan harga dari kucing itu sendiri. Betul. Itu Oke. mempertahankan kemurniannya, harga juga, mahar ya. Maharnya, mahar ya. juga. Ya tergantung adopter. Kalau adopter mau beli pet, ya monggo. Kalau beli non pet, ya silahkan. Kita kan nggak bisa maksa. Betul, betul. Gitu loh. Non-pet itu berarti yang tidak ada Non-pet sertifikat. tidak bersertifikat. Oh, gitu. oke. Mas Anto, Ya. pernah tidak Anda ya istilahnya merugi lah. Misal Anda mau beli satu jenis kucing dengan harga tertentu, Ya. Anda sudah membayarkan, kemudian yang datang tidak sesuai dengan harapan. Pernah nggak? Pernah dulu sebelum kita jadi catering, Mas. Oh, Awal-awal kita main BSA, kita kan BSA itu saya mulai kira-kira 5 tahun yang lalu. 4 tahun, Oke. 5 tahun yang Ya, ya, lalu, ya, ya. saya sudah mulai merintis British Shorthair, Oke. gitu loh. Nah, terjadi ya mengalami lah ya, Mengalami. hal seperti itu saya anggap sebagai sebuah pengalaman yang indah menurut saya, bukan pengalaman pahit. Karena dari pengalaman ditipu-tipu gitu itu kan kita jadi belajar. Ya, ya. Oh ternyata yang mic itu seperti ini. Oh nanti saya beli kayak gini. Oh dapat pure nanti. Nah seperti gitu. Dikirim oke. biasanya sih saran saya sebagai breeder ya. Kalau beli itu paling tidak usahakan video call atau pakai rekber. Nah bingung toh. Ini lagi apa Nah, lagi itu? rekber itu rekening bersama. Jadi oke. Mas Reno di Jakarta tinggal, saya di sini. Oke. Ada jasa ketiga, pihak ketiga yang pegang rekber tadi. Nah, pakai itu aman. Jadi caranya gimana? Saya mau beli kucing Mas Reno ya. Ya, ya, ya. Saya kirim uang ke rekber, Oke. ke pihak rekber, ya. Terus kucing dikirim ke saya. Oke. Habis gitu, saya nilai ini kucingnya bagus sesuai profil, Oke. transfer ke Mas Reno. Oke, kalau ada komplain ini nggak ditransfer berarti dari rekbernya? Enggak. Oh. Jadi saya sudah oke, Mas Reno sudah oke, sesuai, saya terima kucingnya. Mas, kirim uangnya, Oke, selesai. Itu oke. cara yang aman untuk tip
para cat lover itu supaya tidak ya ketipu lah, kasihan. Betul, karena kucing betul. kita kan kucing sultan istilahnya sekarang ini Mas. Kucing sultan Iya, ya. istilahnya kucing sultan Iya, iya, gitu iya. loh. Jadi saran saya itu tadi, ajak video call, minimal video Minimal call, video call. atau pakai rekber. Kalau sudah nolak video call, ya sudah, berarti dalam tanda kutip. Tanda tanya itu berarti ya. Betul. Oke. Gitu. Tanda kutip dan tanda tanya kalau menolak Betul. video call. Oke, Mas Anto, karena waktu Ya. kita terbatas, ke depan usaha Mas Anto ini akan dikembangkan seperti apa? Ya natural aja Mas. Berjalan saja lah Iya, ya. berjalan sesuai ini. Apa kebutuhannya yang ke depan? Oh, misalnya Blue Solid. Wah, ini sudah mulai mencapai titik jenuh nih, sudah banyak nih. Mhm. Nah, saya juga harus pindah ke lain warna. Itu Oh, caranya. oke. Itu aja sih ke depannya, membaca pasar aja. Membaca pasar. Iya, sama mengedukasi calon adopter supaya sangat-sangat menyayangi, karena belum tentu dalam sebuah keluarga adopter itu ada yang ibunya nggak suka, ada yang Betul, suka. betul, Nah, betul. itu tadi. Oke, Gitu. baik. Mas Anto, Siap. terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. usahanya sukses selalu, sehat-sehat ini untuk Amin. para kucing ini ya. Oke. Oke, baik. Pemirsa, demikianlah akhir dari Bincang Pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu patuh protokol kesehatan dimanapun Anda berada.